digital maupun non digital mempunyai kelebihan masing-masing. Namun untuk yang non digital ini kenapa sih harus tetap ada gitu ya? Sebagai makhluk sosial sekali lagi kita makhluk sosial yang perlu interaksi gitu ya dengan menggunakan media pembelajaran non visual ini non digital ini gitu. Kita menghadirkan interaksi di antara peserta didik kita yang mana di dalamnya juga akan ada uh, peningkatan capaian dari psikomotornya, kemudian kognisinya lebih maju, kemudian ini juga bisa memudahkan untuk teman-teman Bapak Ibu yang apa ya, untuk akses internetnya itu belum masuk secara menyeluruh. Jadi media pembelajaran non digital ini juga bisa dilakukan untuk menjadi alternatif pembelajaran yang lebih komunikatif, kolaboratif, dan interaktif gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan. Mari berdiskusi bersama dalam memperluas cakrawala pengetahuan kita. Baik, karena materi dari pembicaraan sudah selesai ini mungkin dari Bapak Ibu Guru rekan Gunung Khatib juga ingin bertanya mengenai materi kita pada siang hari ini, boleh mengetikkan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand agar bisa menyampaikan langsung kepada Pak Misbah terkait pertanyaannya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Winda Juliati, Pak. Bagaimana menyesuaikan media visual untuk mendukung siswa yang berkebutuhan khusus seperti disleksia, Pak? Mungkin uh, lebih ke anak-anaknya ya, Pak ya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak. Mungkin untuk Pak Bisma sampaikan tanggapannya. Oke, halo Bu Winda, boleh di raise hand Bu? Boleh menyuarakan by voice juga gitu. Boleh di raise hand biar nanti di unmute Bu Winda. Oke, saya izin menjawab ya Ibu. Oke, saya izin menjawab. Sebelumnya saya belum pernah nih gitu untuk menghadapi anak-anak yang secara sepenuhnya inklusi gitu. Tapi saya ingin menjawab karena saya pernah mendampingi anak yang beda sih ya dari disleksia gitu, tapi yang slow learner gitu. Bagi saya dalam proses uh, menyampaikan ya atau menyesuaikan media visual ini sebenarnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita begitu karena anak-anak kita yang memiliki kebutuhan yang spesial gitu ya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka jadi contoh semisal media yang kita gunakan kepada anak murid kita sebenarnya adalah media yang A contoh namun karena beberapa anak murid kita memiliki kebutuhan yang khusus yang spesial kita kita harus memberikan effort lebih buat mereka sehingga capaiannya, pemahamannya bisa apa ya, bisa tersampaikan gitu, bisa tersampaikan dengan baik gitu karena memang capaiannya untuk peserta yang berkebutuhan khusus pastinya kan berbeda ya Bu dengan yang apa yang normal gitu dan kita juga harus menyadari bahwa tahapan belajarnya juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu dan karena ini sesuatu yang baru bagi saya rasanya kalau misalkan saya lihat di sekolah gitu ya uh, peserta didik saya belum sampai tahap ada yang seperti ini jadi rasanya kalau misalkan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus kita harus lihat dulu nih Bu, kita observasi dulu kebutuhannya sampai di tahap mana gitu sehingga pendekatan yang kita buat bisa mereka terima. Paling gitu sih Bu Indah. Baik, mungkin sudah menjawab ya untuk dari pertanyaan Bu Winda juga, karena mungkin dari Pak Misbahnya juga masih tidak tahu nih metode apa yang bisa disesuaikan ya Pak ya. Karena mungkin ada mungkin dari guru-guru lain juga mungkin boleh nih Pak menanggapi pertanyaan dari Bu Winda ini Pak.
boleh banget kalau misalkan ada yang pernah apa ya menangani peserta didik yang memang punya kebutuhan khusus disleksia, boleh banget sharing di sini. Jadi apa ya kita bisa berbagi cerita, Pengalaman. berbagi pengalaman gitu dan treatment apa sih yang baik sebenarnya gitu sih Kak. Baik, mungkin dari teman-teman rekan Gunung Fatih juga ingin menambahkan atau ingin bertanya juga kepada Pak Misbah. Mungkin kalau misalkan dari rekan Gunung Fatih ini tidak ingin mengetikkan dan ingin bertanya langsung kepada Pak Misbah, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya atau meng-unmute dari device-nya masing-masing. Jadi kita bisa berdiskusi secara langsung juga mengenai materi kita pada siang hari ini. Bener banget. Kalau misalkan ada yang mau langsung ngomong, boleh banget di raise hand Bapak Ibu. Oke, kayaknya kalau yang waktu Indonesia Barat masih jam kerja nih Kak. Iya, Pak. Apakah dari Pak Misbah ingin mencukupkan atau kita masih mau nunggu pertanyaan dari rekan Gunung Fatih, Pak? Boleh kita tunggu 5 menit lagi kali Oke, ya Kak siap. gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalkan hari ini kita akan full teori aja, kalau besok kita akan sharing sebenarnya gimana sih cara buat media pembelajaran visual non digital gitu. Dan juga besok kita lebih akan membahas juga praktek langsung ya Pak ya bersama Pak Misbah juga. Nah, baik Pak, ada pertanyaan nih dari Ibu Musarofa. Strategi apa yang tepat dilakukan ketika media pembelajaran ternyata kurang efektif ketika diterapkan di dalam kelas? Mungkin dari Pak Misbah bisa berikan tanggapannya? Oke, halo Bu Musarofah gitu. Strategi apa yang tepat dilakukan ketika media pembelajaran kita ternyata kurang efektif? Nah, yang pertama ketika media pembelajaran kita kurang efektif, kita juga harus bisa refleksiin diri nih Bu gitu. Sebenarnya pembelajaran ini udah sesuai belum ya gitu. Dan kenapa sih akhirnya peserta didik kita tidak mau memperhatikan ataupun tidak tertarik sama media pembelajaran kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa meminta feedback dari rekan kerja kita gitu. Jadi, siapa nih Bapak Ibu, rekan guru Ibu Mustarofa yang Ibu percaya untuk kayak bisa memberikan feedback terkait media pembelajarannya gitu. Nah, feedback ini harapannya bisa membangun, memotivasi Ibu untuk akhirnya kayak, oh ternyata kurangnya saya tuh di sini ya gitu. Oh, atau ternyata punya saya sebenarnya udah cukup bagus, udah oke, tapi ternyata proses interaksi di dalamnya nih yang masih kurang. Jadi bantuan dari rekan guru di sekolah juga menjadi poin penting nih Bapak Ibu dalam proses apa ya penggunaan media visual ini karena bagaimanapun kan yang bisa menilai selain anak-anak juga teman-teman kita ya di sekolah gitu. Mereka bisa melihat apakah ini kurangnya berapa persen atau ini udah cukup ataupun ini udah lebih itu tuh mereka yang bisa menilai. Jadi menurut menurut saya bantuan feedback dari teman juga penting sih ketika media yang sudah kita buat ini tidak bisa dicapai baik di dalam kelas. Paling itu sih Bu Musarofah. Baik, terima kasih Pak Bagus untuk tanggapannya. Mungkin sudah menjawab ya Ibu pertanyaan yang telah disampaikan dan juga mungkin saya berikan satu kesempatan lagi untuk pertanyaan terakhir sebelum saya menutup sesi kita pada siang hari ini. Mungkin bisa langsung diketikkan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand agar bisa dibukakan fitur unmute oleh tim guru inovatif.
Mungkin kita cukupkan, bagaimana Pak, kita lanjutkan di besok hari juga untuk lebih banyak sharing-sharing tentang media pembelajaran yang terbaru. Bagaimana Pak? Boleh. Oke, mungkin masih pengen diskusi lagi nih Pak, baru banyak bertanya-tanya mungkin pada besok hari ya Pak ya. Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Misbatul Fala untuk memberikan closing statement-nya untuk sesi GIA pada siang hari ini. Oke, untuk closing statement-nya, media visual, media belajar yang kreatif itu juga bisa menumbuhkan minat belajar siswa nih Bapak Ibu gitu. Dengan media pembelajaran sebenarnya bukan mencari yang bagaimana besar uh, apa ya cost-nya, tapi bagaimana kreativitas kita diuji dan dilatih untuk akhirnya bisa memberikan pembelajaran visual yang lebih bermakna bagi peserta didik kita. Paling itu aja, sampai ketemu Bapak Ibu esok hari di sesi untuk ngupas-ngupas terkait media visual itu seperti apa sih gitu. Dan kemudian besok spill-spillnya kayak gimana, boleh banget join di esok hari. Paling gitu sih Kak. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.